Adi balik keris dan darah. Kisah Raja Amangkurat pertama dari Mataram. Prolog, bayi di tengah bayang-bayang. Di suatu malam yang lembab dan pekat di Kesultanan Mataram, tahun 1624, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim salah satu istri Sultan Agung, raja terbesar yang pernah memimpin tanah Jawa. Bayi itu diberi nama Raden Mas Sayyidin, seorang pangeran yang kelak akan naik takhta sebagai Amangkurat yang pertama. Raja yang ditakdirkan bukan hanya untuk memerintah, tetapi juga bertarung dengan bayang-bayang pengkhianatan, darah, dan pengkhianatan yang tumbuh di dalam istananya sendiri. Bayi itu tidak menangis nyaring seperti bayi lain. Bidan berkata, anak ini akan memendam segalanya di dalam dada. Lihat matanya, seperti telah tahu dunia. Dan benar saja masa depan Raden Mas Sayyidin akan penuh badai. Babai, anak dari gunung dan kerajaan. Masa kecil Sayyidin tidak dihabiskan dalam kelembutan kasih sayang seorang ibu. Di Istana Karta, ia tumbuh dalam pengawasan ketat para guru, abdi dalam, dan yang terpenting Sultan Agung sendiri. Ia diajarkan bahasa Arab, ajaran Islam, ilmu siasat, hingga caranya menghunus keris dan merangkai strategi perang di atas pasir halus yang menggambarkan peta Jawa. Namun Raden Mas Sayyidin berbeda. Dari ayahnya yang penuh semangat jihad melawan VOC, ia lebih pendiam, lebih strategis, dan lebih dingin. Dalam diamnya ia mencatat setiap kelengahan ayahnya, setiap pemberontakan kecil yang merayap di daerah pesisir, dan kelemahan sistem kekuasaan yang terlalu luas namun rapuh. Saat ia remaja, berita buruk datang. Sultan Agung mangkat pada tahun 1645. Takhta diserahkan padanya. Meski masih muda dan belum terlalu dicintai oleh bangsawan maupun rakyat. Bab 2, menjadi raja, tahun 1646. Naik takhta dengan gelar Susuhunan Amangkurat Agung, Raden Mas Sayyidin segera membuat gebrakan. Ia tahu kekuasaan itu rapuh jika dibiarkan mengambang. Ia bersumpah tidak akan membiarkan dirinya disandera oleh kekuatan daerah dan bangsawan yang tamak. Langkah pertamanya, membersihkan istana dari musuh tersembunyi. Banyak bangsawan tinggi yang diundang ke keraton hanya untuk dibunuh diam-diam. Ia percaya bahwa lebih baik menghantam ular dalam lubang daripada membiarkannya menggigit saat malam tiba. Ia membubarkan pasukan elit warisan ayahnya dan mengganti mereka dengan pengawal pribadi yang hanya loyal kepadanya. Ia juga mempererat hubungan dengan Belanda, musuh besar ayahnya, karena ia tahu VOC bisa dijadikan alat, bukan musuh. Perdagangan dengan Belanda dibuka kembali, diam-diam, penuh perhitungan. Bab 3, rakyat bergolak, bangsawan berkhianat. Ramuna tangan besi Amangkurat tak selalu diterima. Rakyat di pesisir, terutama di daerah pesisir utara seperti Tegal, Pekalongan, dan Jepara, resah dengan tekanan pajak, pembunuhan tokoh agama, dan persekongkolan sang raja dengan VOC. Tahun 1660 pemberontakan besar dimulai. Tokohnya adalah Trunajaya, bangsawan Madura yang karismatik dan disokong oleh para ulama dan bekas pasukan. Mataram yang kecewa, Amangkurat kaget dan marah. Perang demi perang pecah di tanah Jawa. Pasukan Trunajaya membakar istana, menjarah gudang senjata, dan menaklukkan kota demi kota. Ibu kota Pleret jatuh. Keraton terbakar. Tahun 1675, sang raja harus melarikan diri dengan wajah penuh luka batin. Hatinya dirundung rasa malu dan dendam. Ia menuju Batavia meminta bantuan VOC, musuh yang kini menjadi tumpuan harapan. Bab Cewari, keruntuhan dan warisan. VOC setuju membantu, tapi dengan harga tinggi. Janji dagang, pelabuhan, dan wilayah pesisir diberikan. Dengan bantuan tentara Belanda, pasukan Mataram perlahan menekan pemberontakan Trunajaya. Namun Amangkurat tak sempat melihat akhir dari pemberontakan itu. Tahun 1677, di tengah pelariannya menuju Tegal dan kemudian keluar kota, tubuhnya semakin melemah. Sakit dan duka karena kehilangan kekuasaan membuatnya hancur secara perlahan. Dalam satu malam yang sunyi, ia menghembuskan napas terakhirnya, jauh dari istana, jauh dari kejayaan. Ia dimakamkan di Tegal Arum, dekat Tegal, dengan nama Anumerta Amangkurat Agung. Epilog, jejak sang raja. Amangkurat pertama bukan raja yang dicintai rakyat, tapi ia adalah raja yang memahami kekuasaan. Ia melihat istana bukan sebagai tempat doa dan tari-tarian, tapi sebagai medan perang penuh jebakan. Ia mencoba memusatkan kekuasaan, menantang bangsawan dan ulama, dan menggandeng kekuatan asing. Sesuatu yang meskipun tragis, kelaraman menjadi pula dalam politik Jawa hingga masa kolonial. Warisannya diteruskan oleh putranya, yang dikenal sebagai Amangkurat yang kedua, raja yang lebih lembut dan pandai berpolitik. Tapi sejarah akan selalu mengingat Amangkurat pertama sebagai raja, besi berlumur darah, yang memilih kekuasaan mutlak dan membayar mahal harganya. Bab 5, pengkhianatan, kematian, dan takhta yang berdarah. Langit sore di atas Tegal Arum tampak muram. Angin musim kemarau membawa aroma tanah kering
asap pembakaran ladang, dan bisikan kehancuran dari kejauhan. Di atas tanduk kayu tua yang digotong oleh 4 prajurit yang kelelahan, terbaring tubuh yang dulu begitu ditakuti, Amangkurat pertama, raja mutlak yang kini hanya menjadi lelaki tua yang sekarat dalam pelarian. Tubuhnya gemetar, keringat dingin merambat seperti ular di sepanjang pelipisnya. Wajahnya pucat, matanya keruh, dan tangannya terus meremas kain tandu. Di sekitarnya hanya segelintir orang yang masih setia. Di antaranya adalah Raden Mas Rahmat, anak yang diam-diam dibesarkannya bukan hanya sebagai pangeran, tapi sebagai bayangannya, penggantinya. Mereka telah berjalan jauh, meninggalkan Pleret yang kini hanya puing-puing. Kota yang dulu berdiri megah sebagai pusat kekuasaan Mataram telah dibakar habis oleh pasukan pemberontak Trunajaya. Rakyat berbalik membenci raja yang dulu mereka takuti. Jalan-jalan penuh pengkhianat. Desa-desa menolak memberi makan. Bahkan langit pun seperti murka. Di tengah malam yang dingin, raja tua itu mulai berbicara dalam igawan. Karda, Plerd, Sultan Agung, ayahku. Mereka semua datang. Membawa api, bisiknya sambil menoleh ke langit yang gelap. Air matanya menetes pelan, bukan karena sakit tubuh, melainkan karena luka batin yang tak bisa sembuh. Kadang ia menyebut nama-nama para ulama yang dibunuhnya dulu. Ki Juru Martani, Tumenggung Wiraguna. Mereka berdiri di pelataran istana menatapku dalam diam. Kenapa mereka diam? Rahmat menggenggam tangan ayahnya, menggigit bibir menahan tangis. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya dulu dengan kejam menumpas perlawanan, menyiksa dan menggantung bangsawan hanya karena curiga. Tapi ia juga melihat sisi lain, betapa sepi dan sunyinya kursi raja. Betapa dalamnya ketakutan seorang penguasa mutlak yang tahu. Ia dikelilingi oleh senyuman palsu dan bisikan tajam. Amangkurat menarik napas terakhirnya menjelang fajar. Di detik-detik terakhir matanya bertemu mata anaknya. Rahmat, aku salah, tapi aku juga benar. Jangan percaya siapapun, bahkan dirimu sendiri. Lalu Henning, nafas berhenti. Dunia kehilangan raja yang tak pernah benar-benar dicintai, tapi juga tak bisa diabaikan. Ia dimakamkan tanpa upacara kebesaran, tanpa dentang gamelan agung, tanpa rakyat yang menangis. Hanya sepi, hanya tanah, dan satu batu nisan tak bernama di tepi ladang. Babsir, warisan yang membelah. Raden Mas Rahmat kini bergelar Amangkurat kedua, memandang makam ayahnya tanpa air mata. Ia tahu beban yang diwariskan jauh lebih berat daripada takhta itu sendiri. Ia tak hanya mewarisi mahkota, tapi juga dosa-dosa politik yang panjang, luka rakyat dan hutang kehormatan kepada VOC. Dalam kondisi Mataram yang compang-camping, Amangkurat kedua membuat keputusan cepat dan dingin. Bersekutu lebih dalam dengan Belanda, yang bukan hanya meminta bantuan senjata, tapi juga pasukan untuk menggempur basis-basis pemberontak. Sebagai imbalannya, ia menyerahkan hak monopoli perdagangan, sebagian pelabuhan utama, dan pengaruh atas beberapa wilayah pesisir. Aliansi ini menghidupkan kembali kekuatan militer Mataram, tetapi mengorbankan kedaulatan. Banyak orang Jawa merasa dikhianati, namun sang raja muda tak punya pilihan. Warisan ayahnya adalah perang, dan ia harus bertahan agar Mataram tidak benar-benar lenyap. Trunajaya, pemberontak dari Madura yang dulu dielu-elukan rakyat sebagai harapan baru, akhirnya ditangkap. Ia diseret ke depan istana, dan meski sempat dipertimbangkan untuk diampuni, desakan VOC dan bangsawan membuatnya dieksekusi. Tahun 1679, Trunajaya mati, tapi luka pemberontakannya tetap hidup dalam memori rakyat. Amangkurat kedua lalu membangun ibu kota baru, Kartasura. Istana ini lebih defensif, lebih strategis, tetapi juga lebih dingin. Tidak lagi dihiasi kemegahan simbol Jawa klasik, melainkan lebih terpengaruh gaya militeris dan kolonial. Banyak yang menyebutnya sebagai istana yang dibangun dari darah, bukan dari seni dan doa seperti di zaman Sultan Agung. Warisan Amangkurat pertama hidup dalam dinding istana itu, sentralisasi kekuasaan terus diperkuat. Kecurigaan terhadap bangsawan dan ulama menjadi doktrin istana. VOC tidak lagi menjadi musuh, melainkan mitra yang sulit dihindari. Beberapa pujangga keraton menulis bahwa Amangkurat pertama adalah raja gagal karena tak mampu menjaga cinta rakyatnya. Tetapi yang lain menulis bahwa ia adalah satu-satunya raja Jawa yang berani memegang kekuasaan, seperti seorang kaisar. Meski akhirnya ia terjerembab dalam kesendirian dan darah, politik Mataram berubah selamanya. Setelah Amangkurat, tidak ada lagi raja yang benar-benar bebas dari bayang-bayang. VOC, tidak ada lagi istana yang bisa sepenuhnya berdiri tanpa bantuan kekuatan luar. Itulah harga yang harus dibayar untuk kekuasaan absolut yang dibangun dengan pedang, bukan dengan cinta. Dulu Raja Jawa berbicara dengan langit. Kini kami berbicara dengan Gubernur Jenderal. Catatan seorang pujangga Kartasura, tahun 1700. Jika sejarah menyebutku kejaman, biarlah.
Aku tidak pernah berniat menjadi raja yang disanjung pujangga, tapi raja yang kekuasaannya tak terguncang oleh siapapun, bahkan oleh rasa iba. Tak ada pengkhianatan yang lebih kejam selain dari dalam istana. Lebih baik aku membakar rumah sendiri daripada membiarkan ular bersarang di balik tirai emasku. Aku memilih membungkam 1000 mulut daripada membiarkan 1 bisikan makar tumbuh menjadi badai. Dalam dunia kekuasaan, menunggu berarti menyerahkan leher. Kekuasaan itu bukan anugerah dari langit, tapi jebakan berduri. Siapa yang duduk di takhta harus rela berdarah, dan siapa yang ingin memerintah harus lebih kejam dari pemberontakan yang disembunyikan oleh senyuman bangsawan. Aku mewarisi takhta dari ayahku yang diagungkan, tapi aku mewarisi pula dendam, intrik, dan negeri yang tak tahu berterima kasih. Maka aku tak memerintah dengan cinta, melainkan dengan ketegasan dan rasa takut. Sultan Agung membangun kekuatan dengan perang melawan Belanda. Aku menjaga warisannya dengan cara yang berbeda. Bukan dengan tombak, tapi dengan akal dan ketakutan. Karena musuh kini bukan hanya di luar, tapi di dalam. Mereka bilang aku membunuh ulama, membantai bangsawan, dan membakar harapan rakyat. Tapi siapa yang mengingat bahwa aku hanya menebas dan sebelum aku ditebas? Siapa yang mengingat bahwa singa pun akan membunuh saat sarangnya diancam?